Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aziza Cinhayu, NPM C1 C020091 dari kelas 3C S1 Akuntansi. Di sini saya akan memberikan video dari rangkuman materi saya mengenai lanjutan dari materi non-current liabilities atau liabilitas jangka panjang. Nah, minggu sebelumnya itu sudah dibahas mengenai non-current liabilities. Nah, di kali ini akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini ada pertanyaan bagaimana jika obligasi itu diterbitkan di antara tanggal pembayaran. Maka yang pertama, bond investor atau yang membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan kita akan membayar kepada seller atau perusahaan yang menerbitkan atau perusahaan kita interest accrued atau bunga terhutang. Jadi bunga terhutang itu artinya sudah menjadi beban tapi belum dibayarkan, yang dihitung dari tanggal pembayaran terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Kemudian pada tanggal pembayaran semester, pembayaran bunga semester atau pembayaran bunga semi annual yang berikutnya untuk 6 bulan full. Lalu ada itu yang namanya long term notes payable atau jadi perlakuan akuntansinya untuk long term notes payable ini sama dengan obligasi. Jadi cara menentukan berapa nilai dari notes payable yang diterbitkan itu menggunakan present value. Jadi kita melakukan present value dari dua nilai juga, yaitu principal atau pokok utang dan bunga yang dibayarkan secara periodik. Lalu perusahaan akan melakukan amortisasi premium ataupun diskon selama umur dari notes payable tersebut. Lalu ada itu zero interest bearing notes. Kemarin kan ada interest bearing notes dan zero interest bearing notes. Nah, yang zero interest bearing notes ini tidak menyertakan kontraktual pada sertifikat vesselnya. Jadi ada beberapa bagian, yaitu a discount atau perusahaan yang menerbitkan zero interest bearing notes, maka dapat dipastikan bahwa vessel tersebut adalah vessel yang diterbitkan pada tingkat diskon. Itu yang pertama. Kemudian amortisasi. Akan dilakukan amortisasi selama umur dari obligasi atau vessel tersebut. Lalu ada itu mortgage notes payable. Jadi bentuknya itu masih vessel, jangka panjang juga, tapi biasanya dia ada jaminan berupa properti atau aset tetap. Jadi tidak berupa kas. Jaminannya itu berupa properti atau aset tetap. Lalu mortgage notes payable akan ada pembayaran secara angsuran. Selanjutnya itu ada extinguishment of non-current liabilities atau akuntansi pelunasan dari non-current liabilities. Jadi pelunasan dari liabilitas jangka panjang. Jadi ada 4 kemungkinan dari pelunasan ataupun pelunasan dari long term note payable ini, yaitu yang pertama, obligasi itu dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo, atau note payable tersebut dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo. Berarti dia tidak akan melunasi sebesar nilai nominalnya, perusahaan akan melunasi obligasi tersebut sebesar berapa kas yang dia bayarkan.
cara menentukan keuntungan ataupun kerugian dari pelunasan obligasi yang dipercepat ini? Jawabannya adalah dengan memperbandingkan kas yang dibayarkan untuk melunasi obligasi tersebut pada tanggal pelunasannya. Jika lebih besar yang dibayarkan dibanding nilai yang tercatat, maka kita mengakui loss. Jika kebalikannya, yaitu kita melunasi lebih rendah dibandingkan nilai tercatat dari obligasi, maka kita mengakui gain. Lalu yang ketiga itu dilunasi dengan menyerahkan aset atau menyerahkan sekuritas lain. Jadi, itu yang ketiga. Yang keempat, dilunasi dengan modification of term. Jadi, artinya dia itu tidak dibayar atau tidak dilunasi dengan menggunakan kas ataupun menyerahkan aset, tetapi dia melakukan modifikasi kesepakatan, misalnya penurunan tingkat bunga. Nah, hal ini biasanya terjadi ketika perusahaan itu mengalami masalah keuangan, jadi biasanya dia menunda pembayaran. Misalnya itu contoh dari modification of term itu mengurangi tingkat bunga yang tertera dalam kontrak. Lalu contoh selanjutnya itu ada memperpanjang maturity date atau menambah waktu, misalnya jatuh tempo sekarang, tapi kita minta penundaan untuk pelunasannya atau pembayarannya. Kemudian mengurangi face amount atau nilai nominal. Itu juga kesepakatan modification of term juga. Lalu yang terakhir itu atau mengurangi atau menangguhkan bunga yang terhutang. Itu adalah contoh terakhir dari modification of term. Nah, itu untuk rangkuman materi lanjutan dari non-current liabilities dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video saya mohon maaf. Untuk yang ingin menyampaikan pendapat, boleh dikoreksi video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.